Setelah membaca buku ini, aku menjadi terinspirasi oleh sosok Mangkunegaran 6 karena walaupun kehidupannya penuh dengan privilege, tapi dia mampu membawa perubahan tetap dengan sosok yang sangat humble. Nah, keberanian Mangkunegaran untuk membuat perubahan dan mendobrak tradisi sangat menginspirasi aku sebagai mahasiswa untuk membuat perubahan di masa kini. Nah, kalau dari bukunya ini sendiri, cara penulis menyampaikan ceritanya, pesan moralnya dengan cara storytelling, dan juga diilustrasikan oleh gambar-gambar yang menarik, membuat para pembacanya tertarik untuk membaca sampai akhir. Terkait dengan kondisi saat ini, aku rasa apa yang diajarkan oleh Mangkunegaran ke-6 adalah politik ikat pinggang. Pada saat itu, beliau harus memimpin kondisi wilayah yang sedang dilanda krisis ekonomi. Saat ini buatku, kita tidak harus menunggu krisis terjadi, tapi memang sudah lebih waspada, lebih cermat dalam mengeluarkan uang. Artinya, bukan kita pelit, tapi kita tahu mana yang harus dikeluarkan, mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan. Di sini aku rasa kita mulai lebih bijak. Jadi dalam keseharian aku mencoba untuk lebih sederhana, tidak terlalu konsumtif, memikirkan dengan baik pengeluaran ini nantinya akan dialokasikan kemana, mengetahui skala prioritas, dan akhirnya lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Bagi saya, Eyang adalah sangat luar biasa, sosok yang sangat-sangat saya kagumi. Eyang sangat menanamkan nilai disiplin dalam kehidupan sehari-harinya, dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari dan terutama juga dalam pekerjaan saya. Disiplin waktu adalah nomor 1, disiplin bekerja dan disiplin dalam hal waktu, dalam hal janji dan komitmen. Jadi buat saya, Eyang adalah sosok yang luar biasa. Terima kasih Eyang. Saya ingin menyampaikan beberapa prinsip dari Mangkunegoro 6 yang saya jadikan sebagai panutan. Pada masanya, Mangkunegoro 6 terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang efisien dan efektif, ya, sehingga dapat membawa kota Surakarta melewati krisis. Selain itu, beliau juga membangun banyak infrastruktur yang dapat membantu masyarakat Surakarta seperti kanal banjir, kemudian ada lampu jalan, jembatan, ya, sehingga beliau mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Surakarta. Nah, di sini kami juga menerapkan salah satu hal yang cukup serupa, ya, karena moto dari kami itu adalah customer focus, sehingga kami itu menjaga seluruh fasilitas stasiun seperti water supply, pendingin, penerangan, elevator, eskalator, kemudian ada fire protection system, dengan tujuan agar penumpang merasa aman, nyaman, sehingga secara tidak langsung kita mendapatkan trust dari mereka. Sedikit saya ingin menyampaikan rasa bangga saya sebagai keturunan dari Mangkunegoro 6 dan harapannya histori yang terdapat pada buku ini dapat dijadikan pelajaran ke depannya. Nilai-nilai yang saya bisa dapat dari Eyang Mangkunegoro ke-6 yang pertama adalah keteraturan dalam hidup. Saya membantu suami saya untuk mengurus kebutuhan sehari-harinya dan juga kebutuhan sehari-hari anak saya. Saya menanamkan disiplin ke anak-anak untuk dapat membagi waktu antara belajar, bermain, serta bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal lain yang saya bisa dapat dari Eyang Mangkunegoro ke-6 adalah sifat yang hemat. Dalam artian setiap saya mau mengeluarkan uang, saya selalu berpikir secara rasional apakah barang ini nih perlu nggak nih saya beli atau enggak. Nah, sebagai salah satu keturunan dari Eyang Mangkunegara 6, saya cukup bangga bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Mengenai sosok Eyang Mangkunegara ke-6 yang bisa saya pelajari hingga sampai saat ini adalah bagaimana menerapkan prinsip manajemen Jawa dalam kehidupan, yakni tentang keteraturan dalam hidup, keteraturan dalam berusaha, dan juga keteraturan dalam bekerja, di mana setiap hal yang teratur akan menjadi lebih mudah dalam menjalaninya. Yang punya peran penting hingga saya sampai saat ini. Saya terinspirasi oleh cerita Eyang Buyut Mangkunegara ke-6, yaitu akhlak beliau yang sangat memperhatikan sekali orang-orang di sekelilingnya, terutama hubungan baik dengan sesama muslim dan non-muslim pada waktu itu. Banyak perubahan yang telah beliau lakukan di dalam keraton pada waktu itu, yaitu hubungan keharmonisan antar umat beragama sangatlah penting baginya. Saya pun dilahirkan di dalam keluarga yang bapak saya seorang muslim dan ibu saya seorang Katolik pada waktu itu. Kami dididik kedua orang tua kami untuk saling menghargai satu dengan lainnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam keragamannya.
Saya berharap para pemimpin kita semua bisa mewarisi sifat kepemimpinan Eyang Buyut Mangkunegara ke-6, menjaga toleransi dan menghormati keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. So to describe how I feel about Eyang being my ancestor, I feel endlessly grateful, always inspired and proud to have such a man of integrity be my role model, and to think about the principles that he instilled and what he believed in that I would like to carry with myself is the bravery to take the road less taken, and also to think always about how to enrich my community, as well as delving into both the world of arts and economics.